adik-adik, sungguh bersuka cita bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, Engkau memimpin setiap kami. Kami mau memuji Engkau dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan. Tolong kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita katakan sama-sama, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Dia hadir di mana saja kita berada. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh menikmati udara yang segar. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Biarlah kami memuji Engkau dengan hati yang bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama katakan lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hatimu, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami rindukan Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami. Penuhi ya Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu. Tinggal dan berdiam Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus untuk menolong kami, untuk menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, berikan Dia kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir buat kami semua. Sungguh sukacita adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita mempermuliakan nama Dia. Sukacita kita boleh bertemu Sang Juru Selamat. Siapa Dia? Tuhan Yesus. Mari puji Dia dan sembah Dia. Lewat nyanyian kita hari ini, sukacita ku bertemu dengan Yesus. Yuk adik-adik bisa bangkit berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Biar kita boleh memuji Tuhan lebih semangat lagi. Bertepuk tangan semua. Sukacita ku
ku bertemu dengan Yesus. Oh Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia. Haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus. Oh Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia. Haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus. Oh Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Sorakan haleluya. Haleluya. Satu kali akan ada hari yang sungguh membuat kita bersuka cita semua. Hari apa itu adik-adik? Hari kedatangan Tuhan. Di mana Tuhan datang dari atas awan. Dia mengumpulkan kita semua yang percaya kepadanya, yang menjadikan Dia juru selamat dalam hidupnya. Dia kumpulkan kita semua dan kita diangkat naik ke surga. Nah, ada satu pujian hari ini kita akan nyanyikan bersama-sama. Satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali. Bertemulah di udara, oh senang sekali. Yuk sama-sama, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali. Bertemulah di udara, oh senang sekali. Lagi sekali, satu kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah kata, asal ku tinggal setia. Tuhan Yesus sudah janji, Dia sungguhkan kembali. Bertemulah di udara, oh senang sekali. Kita bayangkan ya adik-adik, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di udara, sungguh bersuka cita, sungguh senang sekali. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita setia, adik-adik. Kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dengan bertekun, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu, amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mari kita mau belajar bertekun menjadi anak-anak Tuhan setia sampai pada akhirnya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun, bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang.
bertekun, haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Ku nyanyi, haleluya. Ku nyanyi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik mau bernyanyi memuji Tuhan terus sampai Tuhan datang. Bertekun setia sampai Tuhan datang. Dan hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus boleh diberitakan bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat yang membawa keselamatan bagi kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh setia fokus pada firman yang disampaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh bersukacita ini. Kami boleh diingatkan kembali akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa kami tidak selamanya seperti saat ini. Suatu saat, satu kali kami akan melihat dan bertemu dengan Tuhan. Kami boleh seperti anak darah yang pintar yang menunggu kedatangan-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati semua firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkati kakak kami, berkati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik Shalom Kids yang luar biasa. Selamat hari Minggu, khususnya untuk kelas Daud dan Daniel. Hari ini Kak Michael seneng banget karena bisa kembali menyampaikan cerita firman Tuhan. Oke, langsung saja dengan sikap yang baik, bersiap, siapkan Alkitab dan juga alat tulis untuk mencatat cerita firman Tuhan hari ini. Oke ya? Oke, kita mulai. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu dalam menyampaikan firman Tuhan beberapa kali menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Tring! Nah ini dia tulisannya nih, perumpamaan. Kak Michael, apakah itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah sebuah kisah contoh agar orang-orang bisa lebih mudah mendengar dan menerima pesan. Begitu ya? Oke, kita mulai. Hari ini Kak Michael akan menyampaikan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu tentang kerajaan surga itu seperti 10 gadis yang akan menantikan kedatangan mempelai pria. Berapa orang gadis adik-adik? Tring, iya. Ada 10 orang gadis. Nah, kita lihat di gambar yang pertama nih. Kak Michael bergeser sejenak. Baik, lihat gambarnya ya. Nah, pada suatu kali adik-adik, ada sebuah pesta perkawinan. Bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Nah, pada saat itu pengantin wanita sedang bersiap-siap untuk menunggu datangnya mempelai pria. Begitu ya. Nah, rupanya adik-adik ada 10 orang gadis yang ditugaskan untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Begitu ya. Nah, 10 gadis itu rupanya coba lihat ada apa itu? Oh, ada pelita atau lampu nama lainnya. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria adik-adik. Nah, 10 gadis itu pada saat menantikan kedatangan mempelai pria, 1, 2, 3. Hah? Kok lama banget ya? Kita ngantuk nih jadinya ini. Oh, akhirnya mereka semua tertidur. Coba adik-adik perhatikan itu. Mereka tertidur semua, 10 orang gadis itu tertidur. Coba lihat, perhatikan. Ternyata di saat mereka semua sedang tidur, tiba-tiba datanglah mempelai pria bersama dengan rombongan teman-temannya. Ada suara berseru begini adik-adik atau berteriak begini.
Mempelai pria datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, saat suara itu terdengar, keributan terjadi. Akhirnya 10 perempuan itu atau 10 gadis itu terbangun. Kawan, bangun. Rupanya mempelai pria sudah datang nih. Ayo kita bersiap-siap, kita bergegas segera. Oke, akhirnya mereka 10 orang itu bangun dan membawa apa tadi? Pelita atau lampunya masing-masing untuk dibawa. Oke, kita semua bangun nih. Tapi tunggu dulu. Rupanya dari 10 orang gadis itu ada 5 disebut gadis yang bijaksana. Gadis apa adik-adik? Yang bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Rupanya mereka itu membawa pelita atau lampu bersama dengan cadangan minyak di buli-buli atau botol adik-adik. Nah, sisa lagi berapa orang tuh? 5 bijaksana, sedangkan sisanya lagi disebut 5 orang gadis yang bodoh. Kenapa bodoh Kak Michael? Karena apa? Karena mereka tidak membawa botol minyak untuk menjaga-jaga agar pelita mereka tidak padam. Oke, akhirnya apa terjadi adik-adik? Kawan. Begini kata salah satu orang dari 5 gadis yang bodoh itu. Kawan, kepada 5 gadis bijaksana. Kawan, berikanlah sedikit minyak dari minyak kalian itu kepada kami karena pelita kami hampir padam. Lampunya hampir padam. Berikanlah kami sedikit. Tetapi, wah adik-adik, apa jawaban dari 5 gadis bijaksana? Coba perhatikan. Apakah diberikan? Oh, ternyata tidak. Begini jawab mereka yang bijaksana itu. Tidak, mohon maaf, kami tidak bisa memberikannya. Karena kalau kami memberikannya kepada kalian, maka tidak cukup untuk kami dan untuk kalian juga. Begini saja, lebih baik kalian pergilah ke penjual minyak dan belilah di sana. Pergilah ke sana. Oke deh, kalau gitu 5 orang gadis yang bodoh itu berkata kepada satu sama yang lainnya begini. Ayo kawan, ayo mumpung kita masih ada waktu nih, berapa menit nih. Ayo kita meluncur segera, kita pergi segera ke penjual minyak. Kita beli minyak agar pelita kita tidak padam. Akhirnya mereka berlima pergi, tetapi perhatikan adik-adik. Di saat 5 gadis yang bodoh itu sedang pergi ke penjual minyak, rupanya mempelai pria bersama dengan teman-temannya sudah sampai di ruang perjamuan atau ruang perjamuan nikah dari mereka berdua itu. Akhirnya apa? 5 orang gadis yang bijaksana, karena mereka sudah bersiap-siap, mereka sudah menyiapkan pelita dan juga cadangan minyak, mereka langsung bisa menyambut atau menerima pengantin pria adik-adik. Wah, akhirnya dengan sukacita, dengan gembira, hore, kita bisa masuk ke ruang perjamuan pernikahan dari mempelai pria dan wanita ini. Oke, akhirnya pintu ditutup pintunya adik-adik. Nah, tapi sayang sekali adik-adik ingat, tadi 5 orang sudah masuk ke ruang perjamuan pernikahan, sedangkan masih ada berapa sisanya? Betul, ada 5 orang gadis yang bodoh yang tadi pergi ke penjual minyak. Akhirnya mereka datang nih dengan berlari. Syukurlah kita dapat minyaknya nih. Tapi, tok. Tuan, bukakanlah kami pintu. Tuan, bukakanlah kami pintu. Nah, kira-kira nih adik-adik, apa yang terjadi? Apakah mempelai pria akan membukakan pintu kepada 5 orang gadis yang bodoh itu atau tidak? Apa jawabannya? Wah, sayang sekali adik-adik. Rupanya mempelai pria itu tidak mau membukakan pintu kepada 5 orang gadis yang bodoh itu. Lalu mereka memohon, bukakanlah kami pintu Tuan. Tetapi tidak diizinkan. Dan mereka menjadi sedih. Nah, dari kisah ini kami akan kembali ke tengah dulu nih. Cring. Dari kisah ini kita mau sama-sama belajar apa? Ini dia tulisannya nih. Untuk bersiap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dari kisah perumpamaan tadi, kita tahu dan sama-sama belajar adik-adik untuk namanya berjaga-jaga. Apa?
Bilang bareng-bareng di rumah masing-masing. Betul sekali, berjaga-jaga. Betul adik-adik, berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena apa? Yang pertama kali itu dulu pada saat kapan? Ada yang tahu? Iya, betul. Pada saat hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia dulu di kota Bethlehem. Yang kedua kali nanti datang sebagai seorang raja untuk kita semua. Nah, dari kisah hari ini kita mau kembali sama-sama belajar dan ingat bahwa apa adik-adik, kita semua sebagai orang percaya harus berjaga-jaga. Bilang lagi bareng-bareng sama Kak Michael. 1, 2, 3. Berjaga-jaga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Berjaga-jaga. Baik. Oke. Kisah firman Tuhan selesai sampai di sini. Sekarang kita mau catat sama-sama judul firman Tuhannya. Iya, ini dia judulnya. Oke, dicatat ya. Kami akan berikan waktu nih. Sudah? Baik, selanjutnya kita mau catat sekarang bahan ceritanya terdapat di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Injil Matius ayat 25 ayat 1 sampai 13. Sudah? Oke ya. Sekarang kita catat sama-sama dan kita mau sama-sama sebutkan ayat hafalan kita terdapat di Efesus 5 ayat 17. Di mana adik-adik? Catat ya. Efesus 5 ayat 17. Yuk kita baca bareng-bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke. Bahan ceritanya dicatat tadi dengan baik, lalu ayat hafal juga dihafal dengan baik, dan kita mau sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Boleh tutup Alkitabnya, juga tulisnya ditaruh dulu. Kita mau sama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Siap? Yuk. Lipat tangan, tutup mata dan ikuti kami berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan bahwa kami harus berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau menjadi anak-anak yang siap menyambut kedatangan-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Baik, terima kasih adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dengan baik. Yuk sama-sama kita mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dan semangat. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin sekolah, tetap rajin ibadah. Sayang papa dan mama, sayang Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.